1, 2, 3, 4. Dum tek tek dum tek dum tek. Assalamualaikum, hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini, dan di jam berapapun kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back. Halo pejuang investasi masa depan, how are you today? Gimana sih kabar kalian hari ini? Sehat? Bahagia? Atau justru lagi nano? Coba dong tulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar apa kabar kalian hari ini. Absen dulu yuk, dari daerah mana aja, kota mana aja, negara mana aja kalian nonton video ini, biar kita itu makin deket, makin akrab, kayak sahabat curhat di teras rumah masing-masing. Anyway, sebelum kita masuk ke tema yang deep banget, aku mau ajak kamu semua buat sama-sama tarik nafas, kemudian hembuskan pelan-pelan, dan yuk kita ucapin syukur, puji syukur dari hati yang terdalam. Terima kasih ya Allah, Sang pemilik alam semesta raya ini, yang masih ngasih kita nafas, ngasih kita kesehatan, ngasih kita kesempatan buat bertemu kembali di sini untuk belajar bareng-bareng, saling mengingatkan, saling menguatkan, dan juga saling rangkul satu sama lain tanpa terkecuali. Seriously, terima kasih juga kita ucapkan untuk hari kemarin yang udah kita lalui dengan segala dramanya, dengan segala tawa, mungkin ada kalanya air mata yang kadang-kadang nonsens, yang bikin kita ya semakin tangguh, sebenarnya menjadikan kita semakin naik level. Gak lupa juga kita ucapin terima kasih untuk hari ini, detik ini, saat ini, karena kita masih bisa duduk bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, belajar bareng-bareng meskipun cuma lewat layar. Dan kita ucapkan juga terima kasih untuk hari esok yang mungkin masih penuh tanda tanya, but guess what? Kita tetap harus nyiapin diri dengan mindset yang sehat, dengan harapan, dan dengan tekad yang makin matang, yang makin dewasa dan bijaksana. Yuk, saatnya kita bacain requestan yang masuk ke redaksi Cawan Kosong yang datang jauh-jauh dari Wulan Sari di Tucheng, Taiwan. Katanya, salam buat duda bohongan, moga sinyal kuat terus ya buat nyari korban baru di sosmed. Dengar-dengar sinyal ke anak istri di kampung udah lost connection ya bang. Tega amat sih bang, anak istri nggak diakui saking sibuk ngejar dolarnya TKW. Hadir. Tobat ya, tobat buat para suami yang sudah punya anak istri, masih aja juga ngakunya jomblo, ngaku duda, padahal anak istrinya nggak diurusin, ditelantarin. Dosa Anda ya. Oke teman-teman, by the way, before we jump in deeper, mau ingetin dulu nih, buat yang mau glowing, kece, stylish, sehat luar dalam, cek dulu online shopnya Cawan Kosong. Produk kita itu super lengkap, mulai dari beauty care, fashion ladies and boys, healthcare, kosmetik, household, bahkan gadget juga ada. First thing first, scroll ke deskripsi box di bawah, klik linknya, check out langsung, payment tunai ya sayang, tunai ya sayang, no utang, no drama, biar rezekinya semakin lancar. Kalau niat, ya niat sekalian, jangan kayak mantan yang PHP, check outnya di keep doang di keranjang belanja, tapi bayarnya nggak ada berita.
Oke, first of all, mari kita jujur. Hidup ini kadang emang sepi, bahkan di tengah keramaian, tapi kita tetap merasa sepi. Hati bisa kosong, kadang hidup juga terasa menyakitkan. Luka datang bertubi-tubi, orang yang kita sayang pergi tiba-tiba tanpa kabar. Mimpi yang kita rangkai hancur mendadak, hancur berantakan, dan rasanya kayak ditampar realita yang absurd banget. But sorry to say, kalau kamu berharap hidup itu selalu mulus-mulus saja, sorry banget, kamu itu pasti bakal kecewa. Because hidup itu nggak pernah janji bakal selalu bikin kamu nyaman. Hidup itu memang terkadang begitu nonsens. Sekarang, hari ini mungkin kamu bisa tertawa, bisa happy-happy riang, bercanda riang. Besok bisa aja kamu terjatuh dengan tiba-tiba. Sekarang kamu bisa aja dipuji-puji, besok bisa aja dihina-hina. Tapi guess what? Semua rasa sakit, sepi, absurditas itu bukan untuk bikin kamu menyerah, tapi untuk bikin kamu paham bahwa penderitaan itu bukanlah musuh, tapi merupakan guru besar kita. Dan honestly, banyak banget orang yang lari dari rasa sakit, lari dari rasa sepi, lari dari rasa absurditas, lari dari rasa kekecewaan, penderitaan. Padahal sometimes justru saat kita berani duduk bareng sama luka-luka itu, kita akan sadar di balik pedihnya itu ada hikmah. Di balik absurditas itu ada jalan. Di balik gelap selalu akan ada cahaya. First thing first, jangan pernah kamu itu ngerasa sendirian, karena setiap manusia di bumi ini pernah merasa sepi. Mungkin ekspektasi mereka happy di sosmed, tapi di balik layar siapa yang tahu? Bahkan orang yang paling kaya pun bisa mati rasa. Orang yang paling terkenal pun bisa bunuh diri karena rasa sepi yang tidak tertahankan. Jadi kalau kamu ngerasa sepi, kamu gak aneh. Kamu itu cuma manusia. Maybe di fase sepi ini kamu dipaksa lebih mengenal diri kamu sendiri. Mungkin di fase sakit ini kamu dipaksa melepaskan orang-orang yang gak pantas lagi ada di dalam cerita hidup kamu. Maybe di absurditas ini Tuhan sedang bilang, hey, kamu harus ngerti semuanya sekarang. Jalani aja, rangkuli aja rasa ini. Karena rasa sakit hari ini bisa jadi kekuatanmu esok hari. Dan unfortunately, kita itu sering denial, kita itu sering menolak. Kita ingin cepet-cepet sembuh, kita ingin cepet-cepet happy kembali. Padahal luka itu perlu dirawat, gak bisa dipaksa cepet-cepet kering. Kalau dipaksa cepet kering, dalamnya tetap membusuk. Jadi kalau kamu sedang merasa hidup ini sepi, menyakitkan, dan absurd, rangkuli aja, terima aja dengan seapa adanya. Ngobrol sama diri kamu sendiri, nangis juga gak apa-apa, teriak di kamar juga no problem, gak masalah. Tapi habis itu bangun kembali ya. Suddenly kamu akan sadar kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu gak butuh validasi siapapun, dari manapun. Kamu gak harus selalu terlihat hebat di mata orang lain. Yang penting kamu itu terus saja jalan, walaupun dengan cara merangkak sekalipun. Karena selama nafasmu itu masih ada, harapanmu itu masih ada. Dan finally, merangkul penderitaan itu bukan berarti membiarkan hidupmu stuck di drama. Merangkul itu artinya kamu berdamai, kamu menerima, lalu kamu tumbuh di situ dalam penerimaan itu.
As long as kamu mau terus belajar, luka apapun akan berubah jadi pelajaran yang mahal yang bikin kamu naik level. So, pejuang investasi masa depan, whenever kamu merasa hidup ini nonsense, absurd, penuh rasa sakit, ingat ya, kamu itu nggak sendirian. Kita semua di sini untuk belajar bareng-bareng. Kita semua di sini saling merangkul. Bangun terus sumber pasif income-nya kamu. Kembangkan skill kamu. Rawat hati kamu. Bangun healthy mindset-nya kamu. And hopefully setiap luka yang kamu rangkul hari ini akan jadi pintu cahaya buat masa depan kamu esok. Jadi jangan tolak semua penderitaan itu, rangkul semua penderitaan itu. Hidup ini sepi, menyakitkan, dan absurd. Tapi kita mesti merangkul semua penderitaan itu. First of all, coba jujur deh ke diri sendiri. Pernah gak sih kamu itu ngerasa tiba-tiba kok merasa kosong ya? Seolah-olah semua yang kamu perjuangin, yang kamu kejar-kejar mati-matian, suddenly rasanya begitu nonsense. Yang kemarin bikin kamu semangat, hari ini malah bikin kamu jadi bertanya-tanya. Kenapa aku ngelakuin ini semua ya? Untuk apa ya aku ngelakuin ini semua? Nah, honestly, itu fase yang wajar banget, wajar, normal. Gak peduli sekuat apa mentalnya kamu, seceria apa tawa yang kamu tampilin, kalau jiwa kamu sedang capek, lagi capek, mau ketawa pun rasanya juga hampa. Dan tahu gak sih kamu, kadang justru di titik absurd itulah semesta lagi mengajak kamu untuk ngaca sama realita. First thing first, yuk pahami, hidup ini memang absurd. Karena hidup bukan soal logika doang, ya kan? Kita sering banget mau semua hal itu masuk akal, padahal kenyataannya enggak gitu. Pernah enggak kamu baik banget sama orang, tapi sama orang tersebut malah dikecewain, malah disakitin, malah dilukain? Pernah nggak kamu kerja keras sampai kamu itu kekurangan tidur atau bahkan nggak tidur, tapi hasilnya nggak sesuai dengan harapan kamu? Dan kamu pernah nggak kamu berharap sama seseorang tapi dia malah pergi ninggalin luka, ninggalin trauma, ninggalin sakit yang begitu dalam. But sorry to say ya, nggak semua hal itu harus kamu pahami saat ini. Nggak setiap kejadian itu harus kamu pahami sekarang. Terkadang Tuhan itu nggak kasih jawaban yang instan karena dia mau kamu berproses. Rasa itu pelan-pelan, proses dengan segala rasa itu dengan perlahan-lahan, biar kamu itu ngerti, biar kamu itu selami maknanya. Because kalau semua hal bisa kamu kontrol, kamu bakal jadi manusia yang sombong, yang nggak ngerasa, yang merasa nggak butuh siapapun, yang merasa nggak butuh Tuhan sekalipun. Anyway, kalau kita ngomongin merangkul penderitaan, bukan berarti kamu itu pasrah dan membiarkan rasa sakit itu memakan diri kamu pelan-pelan. No, bukan begitu, say. Bukan begitu ya. Merangkul itu artinya kamu tetap menatap matanya, lalu bilang, aku tahu kamu nyakitin aku, tapi aku juga tahu kamu bakal bikin aku naik level, bikin aku jauh lebih kuat. So, thank you ya. Ya, ucapin terima kasih kepada orang yang telah menyakiti kamu, orang yang telah memberi kamu penderitaan, karena dia dikirimkan untuk menjadikan guru, dan itu adalah pelajaran yang bisa kamu petik supaya kamu itu naik level, supaya kamu itu lebih bijaksana. So, actually penderitaan itu kayak tamu
tamu yang gak diundang. Mungkin kamu bisa tutup pintu itu rapat-rapat, tapi dia tetap bisa nyusup lewat celah. Daripada kamu buang tenaga usir dia terus-menerus, kenapa enggak kamu tawari dia untuk duduk, untuk ngobrol bareng, untuk nyeruput kopi bareng. Lalu kamu tanya, apa yang kamu mau ajarkan ke aku hari ini? Tanya seperti itu. Sometimes penderitaan itu ngajarin kamu untuk berhenti bergantung kepada seseorang. Ya, sometimes dia itu ngajarin kamu untuk bikin pagar lebih tinggi di sekitar hati dan pikiran kamu, supaya orang-orang yang toksik itu nggak gampang menyusup masuk seenaknya ke dalam private-nya kamu. Sometimes dia itu nyuruh kamu untuk mencintai diri sendiri dulu, lebih keras lagi, karena ternyata kamu itu terlalu sibuk untuk membahagiakan dan menyenangkan orang lain, sampai-sampai kamu itu lupa kepada diri kamu sendiri. But guess what? Nggak semua orang itu sanggup ngelakuin itu. Banyak yang pura-pura kuat, padahal hancur di dalamnya. Banyak yang mulai lari ke pelarian instan. Pelarian instan itu seperti apa? Seperti sentuh alkohol, mabuk-mabuk, sentuh narkoba, drama-drama toxic relationship, ataupun terkadang shopping yang gak pakai mikir, gak disesuaikan dengan kondisi finansialnya saat ini. Padahal itu semua nonsens. Bukannya sembuh, malah nambah luka baru. Dan honestly, hidup ini udah cukup nyakitin. Ngapain kita tambahin drama-drama lagi? Makanya aku itu selalu bilang, mindset yang sehat itu sangat penting, sangat-sangat penting. Karena ketika kamu punya pola pikir yang sehat, kamu itu bisa melihat penderitaan bukan dijadikan musuh, tapi menjadikannya sinyal bahwa ada yang harus kamu ubah, ada yang harus kamu koreksi, ada yang harus kamu perbaiki, ada yang harus dilepas, ada yang harus kemudian ditata kembali, ditata ulang. Maybe kamu sekarang lagi ngerasa hidup kamu itu begitu absurd, mungkin ngerasa kayak jungkir balik, jalan terasa buntu di mana-mana, orang-orang ninggalin, dan peluang-peluang tertutup bagi kamu. Tapi whenever kamu itu merasa stuck, ingat ya, justru di fase-fase itulah fondasi terkuatmu sedang dibangun. So bayangin, kayak mau ngebangun gedung yang tinggi. Bayangin jika kamu mau membangun sebuah tower yang tinggi, fondasinya pasti harus digali jauh lebih dalam banget, dalam banget, supaya bisa menopang tower yang tinggi tersebut. Dan rasanya gelap, sempit, kotor, bahkan mungkin sakit banget. But guess what? Tanpa itu semua, gedung impian kamu itu gak akan bisa berdiri dengan kokoh. Kalaupun kamu asal-asalan ngebangunnya, gak didasari dengan pondisi yang dalam dan kuat, gedung itu bisa berdiri, tapi bisa saja roboh, runtuh hanya sesaat. So, pejuang investasi masa depan, kalau hidup ini terasa sepi, gak usah pura-pura happy terus ya. Kalau hidup ini terasa nyakitin, gak usah kamu pura-pura kebal, sok-sok kuat. Kalau hidup ini begitu absurd, gak usah pura-pura ngerti semua. Yang penting kamu itu jalan pelan-pelan, rangkul semua rasa itu, dan terus cari cahaya di dalam gelapmu sendiri. Bukan berarti kamu itu harus menderita selamanya, nggak begitu ya say. Tapi selama kamu hidup di dunia, rasa sakit itu pasti akan selalu datang, silih berganti. Dan sebagai manusia, tugas kita adalah tumbuh,
tetap bertumbuh. As long as kamu mau tumbuh, sepi itu akan berubah jadi ruang hening yang penuh dengan insight. Sakit akan berubah menjadi motivasi. Absurd akan berubah menjadi kepercayaan bahwa ada yang maha mengatur, ada yang maha segalanya. Semua ini sudah diatur dengan yang maha segalanya, dengan segala skenarionya. Finally, hidup ini tentang belajar terus, belajar berdamai sama diri sendiri, belajar berdamai sama masa lalu juga, belajar berdamai sama orang-orang yang pernah nyakitin kamu, dan belajar melepaskan apa yang gak bisa kamu genggam selamanya. Belajar untuk melepaskan apa yang gak bisa kamu kontrol. Karena sometimes yang bikin kamu menderita itu bukan keadaan, tapi adalah pengharapan kamu sendiri. Ekspektasi kamu itu terlalu tinggi terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. First thing first, turunin dulu ekspektasinya kamu. Turunin dulu segala pengharapan kamu. Terima manusia seapa adanya. Terima hidup seperti seapa adanya. Terima cerita hidup kamu seapa adanya. Tapi jangan pernah berhenti berusaha bikin hari esok jauh lebih baik. Tetap terus berusaha dengan melakukan hari ini, lakukan yang terbaik supaya hasilnya jauh lebih baik ke depannya. Dan hopefully setiap air mata yang jatuh itu nggak akan sia-sia, nggak akan ada yang sia-sia. Semoga setiap luka berubah jadi energi yang baru, dan semoga setiap absurditas hidup ini bikin kamu makin paham, makin mengerti betapa berharganya diri kamu sendiri. First thing first, yuk mari kita rangkum ya, kita simpulin semuanya. Hidup ini memang sepi, kadang menyakitkan dan terkadang absurd. Nonsense kalau kamu berharap semuanya itu selalu indah tanpa adanya drama-drama. Tapi guess what? Justru di absurditas itulah ada banyak banget pelajaran yang bisa kita petik untuk kehidupan kita ini. Jadi kita tarik benang merahnya ya. Kadang kita itu dipaksa duduk bareng sama rasa sakit yang gak sama sekali kita undang. Terkadang kita itu harus merangkul penderitaan yang bikin dada kita itu sesak. Tapi justru disitulah jiwa kita itu ditempa, dilatih buat makin tangguh dan makin bijaksana. Karena sometimes penderitaan itu bukan musuh ya, tapi adalah guru terbaik. Sepi itu bukanlah hukuman buat kita, tapi adalah ruang hening untuk kamu kenal kepada diri kamu sendiri. Sakit itu juga bukanlah karma, juga bukan kutukan, tapi merupakan jalan untuk melepaskan apa yang memang harus dilepas dan waktunya dilepas. Dan absurd, ya biarin absurd. Karena hidup itu nggak harus kamu pahami semua jawabannya hari ini ya. Jadi teruslah bangun mindset kamu yang sehat. Supaya apa? Supaya kamu itu nggak gampang rapuh dan nggak gampang tersesat. Jadi teruslah menjadi pejuang investasi masa depan. Biar apa? Biar sumber pasif income-mu itu ngucur terus tanpa drama, sehingga gak ada cerita di hidup kamu itu menipu-nipu orang lain karena kekurangan finansial. Jadi teruslah merangkul luka. As long as kamu mau tumbuh, luka akan berubah menjadi kekuatan. Karena di balik gelap selalu ada terang. Di balik luka selalu ada kesembuhan dan pengharapan. Dan finally, sekuat apapun badai, kamu selalu punya tempat pulang, yaitu diri kamu sendiri dan sang pemilik semesta raya ini tentunya ya. Anyway,
Izinin aku berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua yang udah rela nge-share video ini, ngebagiin link ke grup-grup sebelah, ke komunitas sana sini, sampai akhirnya channel ini jadi berkembang seperti hari ini. Dari dulunya cuma 2 biji subscriber doang, ya yang nonton mungkin sambil merem, sambil tidur, ya sampai alhamdulillah di hari ini makin banyak pejuang kebaikan yang mau gabung join belajar bareng-bareng di sini, seperti layaknya keluarga dan seperti layaknya sahabat dekat. Kalian semua keren parah, pokoknya keren parah. Dari hatiku yang terdalam aku bilang thank you very much. Terima kasih. Teruslah jadi jembatan kebaikan, karena satu klik share dari kamu itu bisa jadi cahaya buat hati orang lain di luar sana. And finally, kalau sepanjang penyampaian racikan kata-kata ini barangkali ada yang kurang berkenan ataupun masih salah-salah katap dalam pengucapan, masih belepotan cara penyampaiannya, ataupun mungkin barangkali nada kalimatku ada yang nyelekit di hati kamu, honestly aku mohon maaf banget. Aku itu cuma manusia biasa yang gak luput dari unsur kilaf, tapi tentunya tidak disengaja ya. Ini semua aku sampaikan tulus dari hatiku yang terdalam buat renungan kita bersama, buat belajar bareng-bareng. Buat kamu yang lagi di fase sepi, sakit, atau hidupnya absurd banget, I want you to keep this in mind. Kamu itu kuat, kamu itu berharga, kamu itu nggak sendiri. Bangun terus sumber pasif income-nya kamu. Investasikan waktu buat belajar hal-hal baru. Jaga pikiran kamu tetap waras, tetap sehat. Rawat hati tetap damai, karena Tuhan semesta raya pasti mengizinkan langkah-langkahmu menjadi ringan. Tuhan semesta raya pasti memudahkan jalan rezekimu dengan lancar. Tuhan semesta raya merestui setiap mimpi-mimpi terbaiknya kamu. And by the way, maaf ya gengs, aku itu harus urgent OTW, urgent ke airport. Kali ini aku mau terbang ke Medan naik jet pribadi. Yes, actually private meeting ada di sana. Dan plus aku mau visit temen lama aku yang stay di deket area Istana Maimun situ. Sambil ya bernostalgia, ngebahas hal-hal yang absurd kayak keselarasan penduduk semesta raya ini yang terkadang nonsense kalau nggak dibarengin dengan hati yang damai, pasti akan semakin absurd. Pokoknya kalian tetap jaga semangat ya. Whenever hidup ini lagi nyebelin, ketawain aja, senyumin aja. Whenever luka itu datang kembali, ya udah rangkul aja, ajak nyeruput kopi bareng, berdamai aja, jangan ditolak, jangan diberantemin ya. Whenever rindu itu datang, peluk orang terdekat kamu, karena hidup itu udah semakin berat, nggak usah lah ya ditambah-tambah drama-drama receh ya. Tertawalah sesering mungkin ya, senyumlah sesering mungkin, curhatlah sewajarnya aja kepada orang yang amanah-amanah aja, jangan semua orang, dan move on lah secukupnya ya. Sampai ketemu di racikan kata-kata absurd berikutnya. Remember, stay strong, stay grateful, stay inspiring, and stay waras ya. Please, stay waras. So, see you next sharing. Love you all, pejuang masa depan. Sekian dulu cerita dari aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.